Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Ratu Win Yogyakarta dari Pantai Selatan. Kepada saudara Nuhe, silakan perkenalkan diri. Halo guys, nama aku Anu Syahida. Biasanya teman-teman panggil Nuha aja atau Nu apa-apalah, bebas. Dan itu doang, ada lagi nggak? Dulu kelas sama Dadan di KPI. Sekarang udah Iya. bye. Apa Nuhe? Gak kedenger tadi? Dulu sekelas sama Dadan di KPI. Cek. Aisyah. Tapi punya dagangan, punya project atau punya sesuatu yang pengen dipromoin nggak? Kalau punya sebutin aja dari awal. Enggak sih, gak punya apa-apa. Hidup gini-gini aja, kuliah doang punyanya. Gak ada yang menyibukkan gitu ya. Nggak ada atau belum? Belum aja lah sebutnya ya, semoga udah gitu. Ya, amin. Oke teman-teman, baik lagi bersama saya sebagai moderator of mini podcast Mas Lampau 19. Sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih intens, biar Dadan jelasin dulu peraturan di podcast ini ya. Peraturan pertama, tidak ada. Bebas sebebas-bebasnya, liar seliar-liarnya, tapi responsibility ditanggung masing-masing pada orang yang memberikan argumentasi. Yang kedua, apabila ada yang melanggar kebebasan, itu balik lagi ke peraturan pertama. Jadi purely sebebas-bebasnya. Peraturan telah Dadan sampaikan, formalitas juga telah Dadan sampaikan. Mari kita lanjut ke obrolan yang lebih intens. Tapi santai aja ya, Nuha. Kita nggak ada offense buat ngarah ke topik tertentu atau ke arah argumen-argumen tertentu. Jadi santai aja lah. Oke Nuha, strike to the point. I wanna ask you some questions. Kenapa pindah dari Win Bandung? Tahu nih bakal nanya ini sih, pasti firasat. Kenapa? Kalau yang ini apa yang complicated banget gitu enggak sih, emang kayak waktu masuk kan emang bukan pilihanku ya, maksudnya keterima di sana jadi masuk aja. Terus waktu ngerasain gitu ya setahun di sana ya, kayak kedepannya kan mikir gimana gitu, bakal betah atau bakal mampu gak gitu ya kalau diterusin. Kan pasti kalian mikirnya ya jalanin aja dulu, nanti juga bakal bisa apa gimana. Tapi kayak aku akhirnya kayak enggak bakal bisa gitu kalau aku di sana. Apalagi kan kayak video-video gitu aku tuh emang enggak kesana banget gitu, enggak hobi kesana banget, jadi kayak ya udahlah pindah aja gitu, mau masih tahun terus ya udah deh pindah aja. Tapi memang target Tapi awal enggak yang bahasa kayak Inggris. gini. Iya sih, enggak sih, target awal tuh di kesehatan gitu. Iya, terus pindah jurusan, pindah ke soshum gitu tiba-tiba, gara-gara kan OMPTKIN banyaknya kayak gitu ya. Jadi ya udah deh. Oh, I see. Gimana sekarang rasanya kuliah di jurusan bahasa Inggris Win Yogyakarta ya? Win apa sih namanya? Iya, Win Sunan Kalijaga. Win Sunan Kalijaga. Berarti udah tahu dong perbedaan mana work, mana walk, mana segala macam sinonim-sinonim gitu ya. Udah sering pronunciation ini mah, udah sering Sudah, listening. alhamdulillah ya. Wah, Nuhai Inggrisnya mantep lah. Ya masih dasar-dasar sih, kan baru semester 3 nih, jadi adik tingkat Dadan jadinya. Sama aja sih kayak kuliah biasa, cuma lebih banyak kuis bahasa Inggris, lebih banyak listening gitu. Jadi terus apa-apa tuh pakai bahasa Inggris, kayak bikin makalah, bikin PPT tuh pakai bahasa Inggris, mau presentasi apa-apa gitu. Itu aja sih yang beda. Emang Selanjutnya sama sih kuliah. Emang it should be Gitu. sih.
kalau jurusan bahasa Inggris ya kali kita ngomong Jawa gitu ya. Cuman ya kali aja kita ngomong Sunda, ya kali kita ngomong Indonesia, emang mesti bahasa Inggris dan sebagainya. Sebenarnya yang kayak begitu tuh habit yang bener-bener mesti direnungi dari hati, Nuha. Nggak boleh tuh kamu masuk jurusan bahasa ya terus kamu iseng-iseng doang gitu, karena pada dasarnya bahasa adalah masalah habit. Jurusan, nilai dan sebagainya itu number 2. At the end of moment bahasa Inggris kamu bakal tertera pada parameter TOEFL kan. Biasanya gitu ya buat pekerjaan. Biasanya gitu. Cuman kalau kalau punya parameter lain it's good lah. Dadan juga ceritanya mau, bukan ceritanya sih ya, emang punya target TOEFL tersendiri. Tapi Dadan mau tanya Nuha, kalau kita misalkan ya masuk jurusan bahasa Inggris nih, semester 1 semester 2 tuh kita dikasih daftar vocabulary yang mesti dihafalin gak sih? Atau memang kita mesti cari sendiri di buku-buku tertentu? Enggak sih, kayak beda tergantung unitnya sih. Waktu di UIN Bandung kan aku punya temen yang di sastra Inggris tuh dia disuruh ngapalin gitu, tapi kalau di UIN Jogja tuh enggak. Waktu semester 1 cuma kayak ada tes-tes gitu, terus cuma dikasih buku-buku gitu yang isinya tuh kayak soal-soal gitu yang dasar gitulah. Kita suruh nyari vocabnya sendiri, isi sendiri gitu, nanti baru dibahas bareng-bareng gitu aja sih. Oh, Enggak yang dikasih suruh ngapalin beberapa kata, enggak. Sadarnya aja sih kayak. Tapi rata-rata yang lulusan bahasa Inggris atau sastra Inggris gitu ya, itu lanjutnya kemana sih? Banyak sih kayak translate, kalau enggak translate buku gitu, kalau enggak MC juga bisa. MC yang kayak di konser gitu kan ada loh, kayak misalnya Justin Bieber kesini tuh, kita kan mau pasti ke fansnya tuh bisa. Apa mau jadi tour guide juga bisa, jadi dosen lagi juga bisa. Banyak sih Yeah. prospek kedepannya. Lu mau keluar negeri juga jadi ya bahasa Inggris mah ya. Iya kan? Tapi Iya sih, tapi for good nih ya, Dadan mau tanya nih. Udah ngambil TOEFL belum sekarang? belum sih, kemarin cuma baru tes doang di kampus gitu. Maksudnya emang semuanya kan disuruh tes gitu, tes TOEFL, cuma itu doang. Tapi kalau yang ininya enggak sih, yang benar-benar TOEFL-nya cuma kayak latihan doang sebelum ngambil tuh. Berapa skor Nuha dapatnya? Berapa ya, 500-an apa ya, 600-an. 500 itu is it easy buat kalangan umum mahasiswa ya, anak-anak KPI? Atau menurut Nuha 500 itu it's difficult gitu Nuha? Karena bingung kitanya. Kalau dilihat yang teman-teman sih rata-ratanya segitu sih, walau ada yang lebih kecil gitu, apa yang lebih gede. Tapi kalau dilihat dari soal-soalnya sih kayak listening biasa aja kayak di UN gitu. Cuma emang lebih kata-katanya lebih susah, apalagi waktu yang readingnya itu. Terus kan emang diwaktuin juga kan ya, waktu listeningnya diwaktuin, jadi agak gak bisa diulang-ulang gitu dong sih. Aisyah. Memang sih ini pengalaman dan pribadi ya. Belajar bahasa Inggris itu paling bosen, paling nyebelin kalau dari buku, apalagi bukunya buku formal. Waduh, banyak banget kosakata yang bener-bener klasik, banyak banget kosakata yang bener-bener sopan dan baku. Sedangkan kita dari SD itu diajarin bahasa Inggris buat daily use gitu. Tahu kan Nuha? Tau lah perbedaannya lah. Orang-orang sastra Inggris kayak Nuha lebih tahu mungkin ya dibanding Dadan. Apalagi misalkan Nuha ya pengen masuk Oxford atau Harvard gitu ya, itu ada tes lagi nih, dan bahasa Inggrisnya beda lagi dan mesti latihan lagi. Emang mesti gitu sih, mesti dijadiin habit kayak gitu mah, nggak bisa kayak matematika gitu ya, enggak sih? Soalnya susah kitanya kalau nggak jadiin habit. Kalau Dadan sendiri paling senang belajar bahasa Inggris itu dari film, dari buku yang memang Dadan senengin doang, kayak buku novel atau sebagainya. Tapi buku mah jarang banget bisa dihitung pakai jari, kebanyakan film. Nah, kalau Nuha seneng banget belajar bahasa Inggris itu dari mana? Dari sama sih kayak Dadan, dari film, dari lagu. Terus sekarang lagi nyoba-nyoba baca buku yang Inggris itu, tapi yang nggak berat-berat, kayak cuma novel cinta-cintaan gitu, tapi emang bahasa Inggris gitu. Kalau enggak novel motivasi gitu, tapi emang full bahasa Inggris gitu. Iya. Tapi kenapa milih bahasa Inggris gitu loh? Apa emang udah target atau emang kejeblos salah tempat lagi gitu?
ke kesehatan lagi kayak nanti gue belajar lagi dong ke matematika kayak kimia, gila gue udah lupa kayak gitu. Ya udahlah lanjut, kira-kira apa ya yang kayak aku pengen gitu. Oh, Ya udah I sih see. kayak curhat-curhat gitu ke orang tua, ke kakak gitu. Ya udah sih masuk Inggris aja, tapi aku gak mau pendidikan, kata aku teh ya udah sesuanya aja gitu. I see. Nuha tuh orang mana sih? Tasik Ciamis sih. Ciamis. Ciamis tuh Bandung atau bukan sih? Sama Nurel deket. Nurul di mana? Enggak, deket Tasik. Oh, deket Tasik. Oh, nggak tahu tuh daerah-daerah yang Dadan belum kunjungin ya. Semoga aja bisa ke sono lah ya lain waktu, amin. Nuha, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ini tadi pertanyaannya udah to the point lah. Kenapa alasan Nuha pindah dari UIN Bandung? Kocak juga sih. Tahu-tahu di grup tuh hilang aja. Dadan tuh tahu Nuha pindah dari kelas tuh pas kerja kelompok kalau nggak salah, ada yang cerita, dan si Nuha pindah. Loh. Kirain Dadan kemana? Iya, kirain Dadan cuti gitu ya. Lalu pindah. Emang pas ditanya lagi WA kemarin kan kita kan sempet chattingan juga ya. Lu bahasa Inggris, nyebrang banget Dadan bilang. But it's fun lah ya. Lanjut Nuha. Makanya Makanya banyak yang penasaran kan. Tapi Nuha, ini lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan yang Dadan tanyain semua ke anak-anak kelas. Menurut Nuha nih, pengalaman kita 1 semester offline, itu anak kelas KPIC nih, menurut Nuha pribadi, santai aja jawabnya ya, jujur aja, asik atau enggak? pas offline ya apa pas online? Keduanya dah. Pas offline sih asiknya tuh kayak waktu jam kos gitunya ya, pada ngebacol semua kan anak-anaknya, apalagi yang cowok kan pada gila banget. Kalau lagi pelajaran sih debatnya banget sih, gila gak ada yang mau kalah kan, pada saling ini. Seru-seru sih, cuma ya masih malu-malu kan, waktu itu masih semester 1, rumahnya belum akrab sama semuanya juga kan. Tapi seru-seru sih, apalagi ceweknya seru-seru banget. Berarti seru ya, kesimpulannya seru ya. Seru. Ya Allah, nggak nyangka loh, sekarang udah episode 4, bukan episode sih ya, udah uploadan ke 43. Nuha termasuk yang ke 43 nih. Ya semoga aja nyampe lah lebih banyak, amin. Ini mau closing season loh Nuha podcast nih. Tapi Dadan lagi ngajak Nida sama Asa nih. Asa sibuk, Nida malu. Jadi kocak aja, lagi ngebujuk aja sekarang. 2 orang lagi Padahal kalau aslinya pede-pede aja mereka. Iya, makanya mungkin karena itu Nuha, mungkin karena kita video call tatap muka secara langsung, terus mukanya kerekam, jadi mereka malu. Wajar aja sih. Cewek biasanya gitu kan. Cewek biasanya dandanya 2 jam, videonya 1 jam. Buat lanjutlah ke pertanyaan selanjutnya. Nuha, gimana pandemi COVID-19? Is it membuat Nuha jadi lebih kesulitan, atau memang banyak dampak positif yang lebih nggak dikirain sama Nuha sendiri? Lebihnya negatif sih pasti, kayak gak bisa jalan kan, di rumah mulu ya Allah, sampai bosen. Gak bisa offline juga, gila gak sih? Masuk kampus baru tapi gak ngerasain offline sama sekali. belum ketemu teman-teman juga yang baru, yang UIN ya Allah. Tapi yang baik-baiknya sih masih di rumah gitu ya, nggak ngerasain ngekos gitu. Tapi ntar aku udah bisa offline Oktober bulan ini udah ada ketentuan offline di kampus. Lo UIN Bandung gimana kabarnya ya? Kapan offline-nya? Ya gak tahu tuh, UIN Jogja udah bisa nih, tapi cuma angkatan aku sama angkatan yang baru ini, anak baru. Nah iya yang lainnya masih offline. Gak enak banget offline, sumpah. Gak becus tau gak? Bukan gak becus sih, kurang nyerap aja ke hati gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Nuha. Apa ya? Tadi kan COVID-19 udah. Ini kan belum di briefing, but it's fine lah ya. Say the name. Yeah. Who favorite people
in our class. 5 people. Waduh, banyak. Yang Nuha kagumin dah, yang jadi favorit dah, bebas. Cewek sih ya. Paling kebanyakan cewek sih, soalnya kan deketnya sama cewek-cewek ya. Favorit person. Si Ica Bendahara. Dia tuh baik banget, gila sih. Makanya gak nyangka gitu ada orang sebaik dia. Kayak baik banget sih lu gitu. Padahal gitu kita biasa aja, tapi dia baik banget. Baiknya gimana? Kayak sampai pernah gitu kan di kosanku tuh mati lampu gitu. Terus kayak aku kan gak berani gitu ya di kosan sendiri, kayak serem banget mati lampu lagi. Terus aku minta tolong dia, Cak, temenin dong, Cak. Padahal dia kan ngepondok ya, ngepondok kan gak mungkin keluar dia, makanya keluar kelayapan sama dia. Tapi dia kayak ya udah ayo gitu. Yeah. Dia baik banget gitu, yang nginep. Terus siapa lagi? Paling Nurel sih sampai saat ini deket, dia juga rumahnya kan deket banget sekarang sama aku, jadi masih Rumah? sering jalan-jalan bareng gitu. Asik banget Nurel. Rumahnya deket banget sama kamu? Enggak deket banget sih, coba paling 10 menit lah ke rumah dia, 5 menit lah. Oh, I see. 5 menit 10 menit. Pantes. Lanjut, siapa lagi? Terus dia asik banget kan, jadi nyambung aja sama dia. Iya, dia mah orang sosial banget lah, beda sama Dadan. Lanjut, siapa lagi? Cewek, kalau dari cewek Asa paling ya. Asa tuh dulu suka ngajak berangkat bareng. Makan nasi kuning bareng, bahkan kayak telat ke kampus juga bareng. Ya Allah, Aing malu banget. Yang ingat banget yang bahasa Indonesia pernah telat sama si Asa berdua. Malu banget. Dia tapi baik banget sih. Udah sih, kali semua cewek sih emang baik-baik banget ya. Kayak si Amel baik banget. Gak tahu sih pada baik-baik, heran banget sih. Anak KPI kelas C tuh cewek baik-baik banget. Ya, mungkin awal-awal, jadi belum berantem aja. Iya. Cuma Zonda dan Enggak lah, emang bener-bener baik guys. Itu suuzonnya Dadan aja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Cak. Masih cuma 3 sih, Ha? Cowok dong, 2 dong, siapa kek? Dadan deh. Wow, sama favorite person. Siapa lagi? Lagian Dadan pemberani banget kalau ada apa kayak dosen ngejelasin, kalau bertanya tuh gak pernah malu gitu. Kayak gila lo berani banget, padahal kayak aku kalau mau nanya tuh pikir-mikir lagi, pertanyaan gue bodoh banget gak sih, apa pertanyaan gue terlalu dangkal gak sih, kayak gak jadi nanya aja deh. Tapi kayak Dadan tuh pemberani itu, langsung nanya, terus yang lucu juga gitu kan. Jadi Dadan berani nanya sendiri karena emang background Dadan kan bukan dari SMA yang bener-bener pondok murni gitu, Ha. Jadi di sisi lain juga teman-teman kelas tuh banyak loh yang bukan pondok murni, bukan pondok banget, tapi nggak berani nanya. Ngewakilin deh biar jelas semuanya gitu. Pikiran Dadan gitu. Bodoh amat mau pertanyaannya kelihatan bodoh, mau diri Dadan kelihatan gak berguna, santai aja dah. Ilmu kalau nggak tahu masih mending dicari tahu dibandingkan nahan gengsi dan sebagainya kan. But lanjut, siapa lagi, Cak? Cak, Ha, satu lagi. Siapa ya? Mungkin Pak Kosma kali ya, si Pakmi. Kayak dia tuh udah masih semester 1 kan, tapi dia kayak wanian gitu sama Kati, kayak nyanggah Kati, nggak malu-maluan gitu. Gila sih, pemberani banget sih anak, sampai mau dihujat apapun tapi dia tetap pede-pede aja gitu. Terus masih jadi Kosma juga, dia lumayan bertanggung jawab juga kan. Terus kalau di kelas kan dia ada orang yang berargumen, dia patah-patah, dia bantah-bantah, walaupun nggak tahu ya dia benar dia nggak, maksudnya tapi berani banget sih, makanya kayak gila sih, gue gak akan pernah bisa nih jadi seberani dia gitu. Guys, sebenarnya sih kayak banyak yang memberani juga kan si cowok, tapi itu kali ya kalau 5 mah. Berarti yang pertama yang 3 cewek, yang kedua cowok. Oke, Nuha, thank you very much as your answer ya, yang bener answer kan, as your
answer of this Bebas, on this bebas. podcast. Asal mengerti lah. Emang Inggris tuh mesti jadiin habit. Kalau enggak itu tuh mulut kayak ketan besi, tau nggak? Susah kan aku ngomong. Emang mesti itu sih. Coba Dadan punya referensi ya buat Nuha. Tonton YouTube-nya Rudy Mankyuso, Anwar Jibawi, Lele Pons, siapa lagi? Siapa? YouTube-nya Rudy Mankyuso, terus Anwar Jibawi, Lele Pons, ya Instagram sama YouTuber orang luar gitulah. Mereka aksennya gampang banget dimengerti, bahasanya gampang banget dimengerti. Enak sih buat belajar Inggris dari mereka. Terus kita belajar komedi kan dari mereka juga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Nuha. Pertanyaan apa lagi ya? Nuha, 5 tahun ke depan mau ngapain? Gila sih. 5 tahun ke depan udah lulus kuliah pasti ya, lagi kerja pasti, amin. Amin. Tapi aku tuh pengennya kayak di perusahaan gitu, kalau enggak yang buku yang nerjemahin gitulah. Jadi tukang terjemah buku aja kayak novel-novel. Kalau enggak jadi penerjemah MC gitu. Ntar misal Justin Bieber kan mau ke Indonesia, gue MC-in gitu nih, Babang Justin. Ayo assalamualaikum pribadi gitu. Aisyah. Atau apa? Kan bebas ya Inggris ya, mau Justin Bieber, mau Korea BTS misal, gampang lah. Aisyah. Tapi Nuha, kalau apa tuh nerjemahin buku ya, kita dari bahasa Inggris ke Indonesia atau enggak dari Indonesia ke Inggris, kita tuh pakai sembarangan aplikasi kayak Google Translate atau aplikasi-aplikasi yang terkenal, atau memang khusus gitu dari aplikasi plus editing dari kita, atau gimana? Ya kalau Google Translate kan seperti yang kita tahu ya gak bisa banget 100% di ini. Kalau ada kamus yang kayak Cambridge apa-apa yang lebih dipercaya pakai itu sih. Terus kayak gak bisa sembarangan per kata tuh kita maksudnya translate-nya tuh per kata-kata tuh gak bisa. Jadi kayak kita sekalimat terus baru diterjemahin sama yang kira-kira apa sih yang sama orang Indonesia tuh dia bakal paham gitu loh. Kan gak mungkin Inggris ke Indonesia 100% plak gitu sama kan enggak. Jadi kita kayak gitu aja sih. Berarti per konteks ya ngartiinnya. Oke. Barulah kalau gak ada yang kita tahu ke Google Translate bisa, tapi kayak enggak terpercaya gitu kan Google Translate. Google Translate asal meaning dari konteksnya ketemu aja, nggak terlalu detail. Lanjut kalau Google Translate ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Nuha. Tadi kan 5 tahun ke depan mau jadi apa? Nuha jawab pengen kerja di tempat ini, pengen kerja itu dan sebagainya. Sekarang Dada mau tanya, Nuha tuh sebenarnya siapa anjir? Nuha mendeskripsikan Nuha sebagai apa? Gimana nih? Kalau Dadan gimana nih mendeskripsikan? Contohin dulu. Contoh nih, misalkan Dadan tanya anak kelas nih, yang lain cowok nih. Bro, ente tuh siapa? Ente mendeskripsikan diri ente sebagai apa? Dadan, urang mah hamba Tuhan, urang mah budak Tuhan Dadan. Urang sampai kapanpun adalah orang gila yang terus akan merasa gila. Mereka tahu sendiri lah, anak kelas jawabannya wah keren-keren semua kan. Nah kalau Nuha mendeskripsikan diri Nuha sebagai apa? Aduh, klasik banget sih kayaknya kalau aku mah mahasiswa semester 3 gitu ya. Sastra bahasa Inggrisnya masih cetek, pronunciation-nya masih jelek-jelek banget. Gak kayak temen-temen sekelas, terus kayak yang masih nyari gitu jati diri mau kemana nanti gitu. Kayak masih bingung gitu sama diri sendiri. Maunya tuh apa gitu, ntar kayak cuma bisa kayak ntar nih gue pengen jadi ini, tapi kayak apa bener gitu itu yang gue mau, kayak masih bingung, jadi masih mencari gitu ya. Mahasiswa kayak yang lainnya aja sih yang bingung sama tugas, yang kalau ada deadline tuh sukanya mepet gitu ngerjainnya. Manusia biasa saja lah. Ya, iya. Tapi Nuha, ini dari penelaahan dari pengamatan Dadan ya. Nuha jangan gerak-gerak mulu dong. Susah nih. Gambarnya pecah-pecah nih. Gitu lagi. Kirain tuh yang kamu screen-nya nge-freeze gitu, kirain. Enggak. Gimana jadi dibenerin.
santai aja santai. Nuha, ini dari pengamatan Dadan ya, ini pengalaman Dadan aja. Rata-rata podcast cewek di podcast masa lampau ini itu dari pihak ceweknya ya belum nemuin jati diri anjir. Sumpah, kebanyakan cewek belum nemuin jati diri di podcast ini ya. Gua Dadan gak berani jawab semua cewek. Tapi ada satu kunci biar nemuin jati diri, karena ada Dadan yakin orang yang nemuin jati diri tuh mesti ngajarin orang yang belum nemuin jati diri. Coba Nuha berpetualang ke arah yang lebih positif. Nuha ikut inilah, ikut itulah, bikin inilah, bikin itu. Coba aja dulu bikin. Toh meaning of life kan bukan dari sekolah, bukan dari kuliah doang. Sekolah sungguhnya kan kehidupan real ya. Jadi Nuha mesti banyak berpetualang aja sih. Banyak loh, bukan banyak ya. Hampir rata-rata semua anak cewek di podcast ini ada yang kaget. Ente udah nemuin jati diri belum? Mereka belum. Dadan juga kaget. Jangankan Nuha, Dadan juga pas tanya Bu Desi tuh guru komunikasi massa lulusan dari Rusia semester 3 atau semester 4 gitu. S2 nya dia di Rusia. Emang pas usia S1 tuh ya seusia kita lah, itu cewek belum nemuin jati diri. Buset dah. Dadan kaget, kirain Dadan ya cewek bakal nemuin jati diri lebih daripada cowok gitu. But lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nuha, tadi 5 tahun ke depan udah Dadan tanyain. Nuha siapa udah Dadan tanyain. Anak kelas paling asik itu siapa udah Dadan tanyain. Anak kelas begini dan sebagainya Dadan tanyain. Apalagi ya? Buset. Karena apa ya? Aduh, belum di brief lagi. Apalagi tuh? Apalagi? Gini aja deh. Oh iya nih, pertanyaan psikologis nih. Biasanya nanyanya di akhir-akhir. Ada. Nuha, hidup kan nggak ada di top terus ya. We are its fluctuative person. All of people gitu. Ada di bawah, ada di atas, kadang flat, di tengah-tengah, nggak jelas kemana. Iya. Nah, titik terendah hidup Nuha itu pada saat kapan? Titik terendahnya. Tapi Apa gimana? titik terendah hidup Nuha itu pada saat kapan? Oke, yang terendah-rendah banget ya. Kayaknya waktu kayak SMA sih, kayak waktu mau masuk SMA. Kayak aku kan pondok ya. Kayak aku tuh pengen pindah gitu, udah gak betah gitu. Tapi you know lah, orang tua kayak ngapain sih kamu pindah, udah di sini aja. Kayak kita juga kayak gak berani gitu buat ngeluarin apa yang membuat kita ingin pindah gitu ya, masih belum berani gitu pada kala itu. Jadi kayak bisanya cuma nangis doang gitu, kayak udah stres banget gitu. Akhirnya kayak udah gak bisa ngapain kan, cuma nangis doang. Terus kayak waktu SMA tuh jadi udah kayak ya udahlah, jalanin aja gitu, kayak gak ada semangatnya, cuma kayak sekolah pulang doang gitu. Itu doang sih kayaknya waktu itu, kayak gak bisa ngapa-ngapain juga, mau kemana lagi kan. Itu pondoknya pas mau nyalahin siapa juga gak bisa. Itu pondoknya pas SMA atau SMP Nuha? SMP SMA sih, makanya pas mau SMA, tapi pondoknya SMP SMA. Bosen lah ya intinya ya. Itu sih. Iya, tapi sampai sesedih itu gitu, sampai sesedih itu. Tapi banyak sih kayaknya yang di titik terendah juga selain itu. Kayak SD juga kayaknya udah di titik terendah juga. Nah, karena ngalamin bullying sih waktu SD, gila banget sih. Kayak semua cewek di kelas di bullying sampai gila banget. Kayak disuruh-suruh gitu, kayak udah ngadu juga tetap masih gitu. Gue udah ngadu ke siapa lagi gitu. Iya. Emang cowok-cowoknya. Emang zaman kita SD bullying masih eksis kali ya. Internet juga belum banyak dikonsumsi khalayak umum. Jadi emang bullying itu jangan kan cewek sih, cowok aja mainnya bukan joget-jogetan, mainnya bukan game online, tapi pukul-pukulan. Di zaman kita tuh zaman transisi antara internet ada atau tiada gitu.
Dan ujungnya alhamdulillah kita dapat zaman-zaman Betul. internet ada kan pada saat SMP, SMA dan sebagainya. Cuman pas SD itu emang zaman dulu kejem sih, jangankan cewek. Wah, cowok apalagi ya, ngeri sih. Kalau cewek dari sempet ngelihat, bukan SD sih. Umur-umuran SD, SMP-an lah. Yang masih geng-gengan, yang paling cantik itu jadi ketua geng, yang paling ganjen, yang paling nyeleneh itu biasanya jadi ketua geng, Bener-bener. dan yang jadi pendiam itu biasanya yang dimusuhin. Dan musuhnya pun aneh. Kalau cowok kan enak jelas ya, berantem, datang pukul-pukulan. Kalau cewek itu omong-omongan belakang-belakangan. Dadan dulu ketua kelas, Dadan bisa Emang gitu kan. bi- Bahkan kita juga kan waktu itu zamannya smash ya. Smash tuh semes ya rebel galak apa banget. lagi ya. Bahkan kayak kita ngefans ke si Bisma-nya si Morgan, apa sih, gak boleh tuh kita ngefans ke si Morgan lagi, teman-teman yang lain tuh gak boleh. Gua yang Morgan doang, udah yang lain Bisma aja udah. Sampai segitunya pas SD tuh, gara-gara belum ada HP sih. Ngakak banget. Udah mah ngefans, dapat posternya ngeprint di warnet gitu kan. 2.500 gitu loh. Ih, segituan lah ya. Tapi Nuha, kalau titik semangat baliknya pada saat kapan Nuha? Semangat balik ya, gak tau sih, mungkin pas kuliah ya. Gila, gue bebas nih anjir, nggak di pondok lagi, nggak dikurung lagi, gue kuliah jauh, gue bebas. Pasti orang pondok mau masuk kuliah tuh gitu deh pertama kalinya, kayak gue bebas banget nih, gue bakal ngelakuin apa aja nih yang nggak gue bisa di pondok, gue lakuin nih semuanya, kayak gitu sih. Tapi yang nggak ngelewatin batas juga sih, kayak mau ngapa-ngapain enak gitu. Itu sih pasti. Ya, lebih itu ya, lebih bisa expose dunia lebih aja ya, karena ya di luar pondok lah, dunia kan luas. Buat lanjut ke pertanyaan selanjutnya, titik terendah udah, titik semangat udah, apalagi ya, aduh, udah nyangkut otaknya nih, aduh. Ingat-ingat lagi. Nuha, orang mau tanya ya, Nuha kan senang bahasa Inggris dan sebagainya. Di jurusan bahasa Inggris tuh anak-anaknya suka aneh-aneh enggak sih? Kalau KPI kan jelas arahnya ke debat dan argumentasi, komunikasi dan eksistensi. Kalau komunikasi misalkan ya, anak-anak komunikasi. Kalau anak-anak bahasa itu gimana sih? Atau memang sengaja mereka pamer skill berbahasanya biar mereka lebih luas dan mereka ngelatih skill atau gimana? Karena Dadan itu sendiri sangat senang akan sastra bahasa Indonesia maupun sastra Inggris. Seriusan. Ada pepatah Inggris yang bilang apa gitu. Dadan sempet inget waktu SMP, diinget-inget terus sampai sekarang. The key of success is meaningful atau apa gitu. Jadi ngafalin bahasa Inggris itu bukan dari buku, dari quote-quote, tau nggak? Yang bersebar di Google. Iya, quote of the day. Gitu-gitulah. Nah, kalau anak sastra Inggris itu gimana sih? Menurut Nuha ya? Gimana ya, sastra Inggris tuh ngambisnya ya, kayak ke ngedit video, sama kayak KPI ya, ngedit video dia ngambisnya ke sana. Apa kayak Dada nih podcast tapi pakai Inggris semua gitu, kayak dia udah ngadain podcast. Kalau enggak dia tuh nyanyi kayak ikut lomba Inggris juga, kayak ngambis-ngambisin gitu. Kalau enggak ya bikin video bahasa Inggris gitu doang sih. Sama gimana lah, bahasa Inggris mau kemana lagi kan selain itu. Selain bikin podcast, apa video-video ikut lomba gitu-gitu doang sih ngambis. Kayak kalau ngomong bahasa Inggris kayak sok-sokan sih enggak sih, semua kayak ngerasa ih gue kok gini banget, masih pronunciation-nya masih biasa aja. Ya, kalau enggak semisal kita nih lihat Dadan lo kok bisa sih pronunciation-nya bagus banget, tapi dia tuh kayak merendah gitu. Enggak aku kayak masih biasa aja, masih banyak yang lebih bagus. Jadi kayak mereka juga gak nyadar mereka bagus gitu. Jadi enggak yang kayak sombong-sombong, enggak ada sih, masih biasa aja. Jadi aman lah ya. Iya, masih aman gitu, ngambisnya masih wajar gitu. Soalnya Dadan masih bagus lah ya, alhamdulillah gitu. Soalnya Dadan pernah ngeliat Nuha di anak-anak, bukan anak tongkrongan sih, kalau ya kalangan entertain gitu ya, influencer gitu. Pas zaman zamannya orang-orang seneng ngomong campur pakai bahasa Inggris, tahu nggak? Tahu kan? Jaksel gitu. Ada yang terlalu maksain dan jatuhnya kak kurang gitu, tau gak sih? Dan jadi bahan ceng-cengan loh. Alay gitu.
alay sih enggak ya, cuman kayak berlebihan aja gitu. Kalau memang pengen Oke. ngapalin bahasa Inggris bener, ya jangan tanggung-tanggung gitu ya. Ya campur silahkan, itu hak Anda juga dalam berbahasa. Cuman ya kasihlah yang full bahasa Inggrisnya gitu, biar kita belajarnya gak nanggung-nanggung. Dan lu masih inget tuh quote bahasa Inggris, bukan quote sih. Ya tahu nggak yang sempat viral kemarin, yang motivator bahasa Inggris apa gitu? Yang bilang lu nggak usah pacaran, otherwise you're dating for what gitu. Ya tahu nggak yang itu? Enggak sih, Wah itu keren banget sih, enggak tahu. keren banget sumpah mbak. Lu mesti nonton sih. Yang if you wanna play atau apa gitu, jangan pacaran. If you wanna play, get a summer job, get apa segala macam. Wah keren lah, bahasa Inggrisnya enak banget dan emang nempel di otak sih. Kalau bahasa asing ya, kalau dingin sedikit ya emang nempel di otak kadang. Lanjut Nuha ke pertanyaan selanjutnya, apa lagi ya? Aduh bingung. Nuha Yang muda aja, yang muda. kalau dosen favorit Nuha, dosen favorit nih ya di kampus. Di Win Bandung. Iya. Dosen favorit siapa ya? Pak Muhlis kali. Ingat gak sih Pak Muhlis bahasa Arab? Ingat. Dia ngakak banget sih kalau ngajar, ya Allah. Terus emang bahasa Arabnya juga walaupun ini masih bisa dipahami gitu ya. Gak tau kenapa paham aja ya, walaupun kayak buru-buru juga, tapi dia ngakak banget sih. Iya. Pak Muhlis ya. Kocak sih. Jujur udah lupa sih dosen-dosennya. Yang pasti bukan Pak Wes. Buat lanjut ke pertanyaan. Aduh Pak Wes. Wah ngejulit lagi. Maaf. Jangan nonton podcast ini Pak. Buat lanjut ke pertanyaan selanjutnya Nuha. Aduh apalagi ya? Ini termasuk podcast yang cepet sih. Santai-santai aja. Ya santai aja ya. Apa ya? Nuha, pas ngekos di Bandung nih ya, Nuha kan termasuk orang yang kos murni gitu, nggak pondokan. Itu kehitungnya biayanya mahal nggak Nuha? Menurut Nuha ya, buat di Bandung seukuran UIN misalkan, murah nggak? Kalau kosan sih udah mahal ya. Gak tau kosan yang lain. Kayak lihat yang Asa udah mahal, kayak yang lain tuh udah mahal, tapi kayak ya kalau yang aku masih murah sih. Dia udah dapat kasur lemari tapi masih cuma 4.500.000 setahun gitu kan, hitungannya kayak sebulan cuma 400.000 kan lumayan ya. Tapi kalau lihat yang si Asa kayak 6 juta setahun tuh kayak udah mahal gitu. Beda-beda sih, kalau yang aku murah. Tapi kalau kayak biaya makan sih masih murah ya. Kayak kita kalau ke warteg aja, misal warteg itu dapat segala juga cuma paling 10.000 udah dapat segala kan. Warteg apa sih yang di Bahari, itu di belakang kampus? Bahari. Iya. Itu kan kayak 10.000 udah dapet apa-apaan juga. Minuman juga udah ada pangyam, taiti, cuma 7.000 doang, murah lah. Tapi masih murah sih. Tapi Nuha jujur ya, setiap warteg yang ada di UIN tuh, misalkan Dadan beli kerang atau apa gitu ya, micinnya tuh kerasa banget loh. Iya kan? Iya kan? Iya. Sunda banget micin. Yes. Tapi enak kan? Maksudnya walaupun micin banget. Yang penting enak lah ya. Yang udah favorit kita micin. Tapi favorit Nuha apa di warteg Bahari? Kalau Dadan ya kikil, kerang, apa lagi ya? Dadan nggak terlalu senangnya mahal-mahal sih, kayak pepesan apa gitu yang mahal segala macam. Ya standar warteg lah. Kalau Nuha apa? Kalau aku sih paling yang nggak bisa di ini sih ususnya, usus bumbunya itu, terus telur disambelin tuh, udah ada segitu doang, udah cukup dah. Telur sama usus yang wajib. Yes. Ususnya doang sih. Tapi di DPR tuh Nuha paling enak sebenarnya bukan warteg, gorengan. Apa tuh? Gorengan 1.000-an bukan sih? Apa gopean sih? Nggak tahu, tak lupa lagi. Bumbunya lengkap banget, saus, mecin, bumbu keju, ya pokoknya mah wah udah ada semua lah. Cabai bubuk, bukan cabai doang gitu gorengannya. Wah ini mah enak banget Dadan bilang. Cuman kadang suka ngeri sendiri sih. Kalau Bu bumbunya minta diasinin ya, dia nyemprot bumbu micin kayak nyemprot apa gitu, banyak banget buset. Dadan udah suka ngibet, tapi enak banget. Buat lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Apa? Bisa dibubuhin sendiri. Iya, tapi Dadan sukanya bu micinin ya bu, bukan micinin bu, bumbuin asin ya bu. Si ibunya kadang suka ngebumbuin Nuha Iya. kalau kita nge-request ya. Makanya kalau baiknya mah bener kata Nuha sih, Iya. micinin sendiri paling pol lah. Tapi daripada micinnya lebih ngeri ngantrinya sih. Tahu gak sih gang DPR tuh sempit banget, tapi ngantrinya tuh sampai 3 lapis gitu, sampai susah ngelewat. Nuha belinya pas udah masuk, jangan pas udah ngantri. Misalkan jam ke 0 ya, jam ke 0 kan jarang pada masuk nih ya, beli di sono. Tapi kalau ngantri sih emang malesin banget sih. Dan juga kalau ngantri nggak beli di DPR, dan biasanya langsung ke tempat lain gitu ya. But lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nuha, nama panjang Nuha tuh siapa sih? Nuha Nur Syahidah. Nuha Nur Syahidah. Oh iya ya. Tapi dijulukan anak kelas Nuha mana nih? Itu loh Nuha Mawang. Nuhunahi. Sering banget nih diginiin, Allah kesel banget. Iya kan? Dulu sering banget digituin. Padahal aku gak tahu ya si Mawang tuh siapa sih, akhirnya gara-gara itu tahu dah. Sampai ada memeknya kan, dulu banget. Kocak anjir. Kocak banget ya Allah. Aduh. Oke Nuha, ini gak kerasa loh. Nama sih jarang sih, jadi alhamdulillah. Oke Nuha, ini gak kerasa udah 41 menit. Termasuknya cepet sih. Termasuk podcast yang cepet. Cuman karena sinyal kita alhamdulillah bagus juga. Nuha jawabnya juga, responnya mantep juga, cepet juga. Dan kita kasih last itu aja lah, last statement. Kasih statement buat anak-anak kelas ataupun penonton podcast inilah. Kesan pesannya apa? Kesan-kesan ngikutin podcast Dadan ini, kesan apa nih? Bebas mau kehidupan, lebih ke kehidupan sih. Aduh, jujur paling gak bisa buat kalau ngomong kehidupan. Tapi kayak semisal lu takut gitu buat nyoba yang baru, coba deh lu ngomong dulu ke temen lu, apa ke orang yang terdekat lu, siapa tahu lu dapet motivasi yang lu pengenin gitu. Jangan lupa curhat sih kalau pengen sesuatu. Pasti di sesuatu orang yang deket yang pasti lu tahu itu, lu tahu lu banget gitulah, pasti lu dapet jawabannya gitu. Jangan dipendem sendiri gitu. Apalagi kalau lu pengen mencoba hal baru, ceritain dulu. Kalau udah dapet saran, coba deh lu lakuin deh saran dari yang temen lu maksud gitu lah. Jangan dipendem, please, jangan dipendem, gitu aja sih. Kan biasanya orang-orang mendem tuh, kayak gue takut banget nih kalau mau gini-gini gitu, udahlah gue sendiri aja gitu. Please jangan dipendem aja sih, ngomongin. Okay Nuha, thank you so much as a closing statement from the Queen of UIN Yogyakarta. I just wanna say thank you very much for your permission. Apa sih kehadiran tuh? Permission tuh apa sih Nuha artinya? Dan lupa Aduh, jarang biasa nih. Permission mah izin. For attendance. For attention. Mantap. I just wanna say thank you very much for your attention in this podcast, and I am really unbelievable with your statement and argument. From Nuha and from Dadan here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nuha. Goodbye.